Dulu mungkin BPD belum bertransformasi seperti sekarang. Masih dianggap marginal sebagai bagian dari ASN, daripada ASN. Tapi dengan berkembangnya waktu dan tumbuhnya perbankan seperti saat ini dengan digitalisasi, akhirnya BPD ini makin menguatkan diri menjadi bagian daripada pemerintah daerah di dalam menjaga ekosistem keuangan daerah. Nah, ini yang menurut saya potensi untuk dikembangkan ke depannya. Teman-teman semua, interview ini kami lakukan di kantor baru Bank BJB yang ada di Jakarta. Dan saya ingin nanya lebih dalam lagi mengenai gedung baru ini. Pak Yudi, kali ini kita berada di gedung baru Bank BJB yang kita menyebutnya gedung representatif. Boleh sharing Pak, apa target Bapak dengan kehadiran gedung ini? Dan ke depan, hal-hal apa yang Bapak sudah bisa bayangkan akan lebih besar kita bisa lakukan di kota Jakarta ini? Baik, Pak Jaja, saya ingin sampaikan bahwa kami di Jakarta ini punya kantor cabang di seluruh wilayah Jakarta sebenarnya. Oh, Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, Barat. Ada kantor cabang kita semua? Ada kantor cabang kita semua di sana. Baik. Gedung ini merepresentasikan bahwa BJB ada di Jakarta. Jadi kami ingin memperlihatkan sebenarnya bahwa BJB juga sebagai BPD tentu juga sebagai bank nasional juga, dan keberadaan bank nasional itu direpresentasikan dengan gedung yang ada di Jakarta. Dan kebetulan kantor ini mungkin baru beberapa bulan terakhir ini hadir di Jakarta sebagai bagian dari representative office yang ada di Jakarta dan sebagai bridging office kami yang ada di Bandung. Karena Bandung tentunya Bank BJB tidak akan keluar dari Jawa Barat. Ini komitmen kita bersama karena memang home base kami ada di sana. Dan kami juga pemegang saham ada di Banten. Tentunya ini menjadi bridging, ya. Jakarta ini kan menjadi bridging antara Banten dan Bandung. Dan di tengah-tengah kita ketemu gitu ya. Dia itu di Jakarta. Stakeholdernya dua ya, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Iya Pak. Ya, jadi kami juga menyediakan office kepada pemerintah provinsi, keduanya untuk bisa kami ada holding room buat mereka untuk bisa pertemuan dan sebagainya di gedung ini, di satu lantai di bawah ini. Nah, tentunya tadi benar yang Pak Jaja sampaikan, apa sih sebenarnya fungsi daripada gedung ini buat Bank BJB? Pertama, kami ingin memperlihatkan bahwa BJB itu sudah menjadi bank nasional dengan memperlihatkan bahwa kita ada dan hadir di tengah-tengah ibu kota, di jalan yang representatif dan sangat strategis, yaitu di Jalan Gatot Subroto. Nah, kami tentunya sangat berharap keberadaan kami ini juga mendekatkan kami dengan para nasabah-nasabah yang ada di DKI Jakarta ini. Karena kita tahu bersama bahwa pertumbuhan bisnis itu bertumbuh dari Jakarta ini sebagai ibu kota negara. Dan tentunya harapan kami bahwa dengan adanya kantor di Jakarta ini makin mendekatkan kami dengan nasabah-nasabah loyal kami yang ada di Jakarta dan tentu di daerah-daerah sekitar sebagai remote area daripada Jakarta ini. Kami kan tentu Pak Jaja tahu bahwa kami juga sebagai bagian daripada Jawa Barat yang ada di sekitar Jakarta ini, ada di Tangerang, ada di Bekasi, ada di Depok, ada di daerah sekitar Jakarta ini yang sebagian besar tentu berkantor di Jakarta. Dan semua tentunya akan melihat bahwa BJB ada juga di Jakarta.
Jadi seperti tonggak ya Pak ya? Jadi tonggak. Oke. Buat kami gedung ini, keberadaan kami di sini menunjukkan bahwa BPD itu ada di Jakarta. Di pusat bisnis. Di pusat bisnis Ibu kota. negara. Jadi inilah keinginan kami dengan merepresentasikan gedung yang baik ya, yang menurut saya tentu bagi kami nasabah, kami bisa berinteraksi dan juga melakukan aktivitas di kantor kami ini dengan menyenangkan Ya. kalau menurut saya. Karena biar bagaimanapun keberadaan kami juga karena keberadaan Ya. para nasabah-nasabah kita, termasuk stakeholder dan juga shareholder dari Bank BJB. Nah, sebagai gedung ini juga ternyata saya tadi masuk ke banking hall Pak, ada juga cabang kita di bawah Pak ya. Betul. Ada kantor untuk nasabah prioritas juga ada. Ya. Dan di sini pula sementara ini kantor wilayah Ya, untuk wilayah Jakarta Raya dan Sumatera. dan juga ruangan direksi Ya. dan tadi satu ruangan khusus untuk bisa dimaksimalkan oleh stakeholders kita. Betul. Lengkap ya Pak ya, cabang ada, untuk nasabah prioritas Ya. ada, kantor wilayah ada, Ya, ruang BOD dan juga ruang untuk stakeholder. betul. Jadi perusahaan-perusahaan besar, kelembagaan-kelembagaan akan lebih mudah kita raih dengan Ya. kita ada di Jakarta ini Pak. Betul Pak. Jadi maksud dan tujuannya makin mendekatkan. Ya. Karena kadang-kadang memang mereka mungkin apalagi bisnis yang segmen korporasi misalnya, Ya. kan sebagian besar ada di ibu kota Ya, negara di betul. Jakarta ini. Betul. Agak sulit juga membawa mereka datang ke Bandung Ya. karena memerlukan waktu, walaupun sekarang tol hanya 2 jam, kereta api cepat ada sekitar 45 menit, tapi tentu mereka sibuk. Ya. Dan kami biasanya bertemu di sini Betul. untuk berdiskusi, mensinergikan bisnis kami, dan mereka dengan melihat gedung ini, oh mereka yakin bahwa kami memang punya kapabilitas dan kemampuan untuk mensupport Ya. bisnis-bisnis mereka. Tentu saja lebih efektif di sini sebab kalau mereka ke Bandung mungkin hanya satu agenda selesai. Ya, Tapi dan- kalau mereka di Jakarta bisa 5 agenda. Ya, Karena di Jakarta mereka bisa bertemu Betul. beberapa pihak dalam satu hari. ya. Dan kami juga ini Pak Jaja, jadi kami juga sebenarnya sebagian besar dari tim kami itu sudah ada di sini, Oke. di gedung ini. Jadi yang sebagian besar teman-teman yang sifatnya mensupport bisnis yang berkaitan dengan segmen misalnya korporasi, semuanya sudah Di Jakarta. ini di Jakarta. Termasuk dengan treasury kami juga Sudah ada di Jakarta. Yes. Ini menjadi representasi kami bahwa kami lebih dekat dengan bisnis yang ada Betul. di ibu kota ini. Kami ingin menunjukkan bahwa kecepatan menjadi Ya. sesuatu yang penting di dalam layanan. Setuju Pak. Speed is power. Ya, betul. Bisnis sering dimenangkan bukan yang lengkap, tapi yang cepat. Yang cepat. Betul. Makanya kami juga Pak Jaja punya SLA di dalam hal bagaimana melakukan upaya percepatan di dalam bisnis kita. Jadi setiap langkah bisnis, proses bisnis kami punya SLA-nya. Oke. Dan itu harus diikuti oleh semua teman-teman sehingga kecepatan menjadi sangat penting di dalam layanan. Kalau Anda nggak setuju, langsung putuskan. Anda setuju, langsung beritahu sehingga bisnis berputar dan Yes. mengalir dengan baik, Cepat, betul. dengan cepat. Jadi tidak menunggu, oh harus nanti lagi 1 bulan lagi, 2 bulan, akhirnya tidak terjadi apa-apa dan akhirnya image kepada Bank BJB-nya Betul, menjadi Pak. Betul. Dan mereka jelek. sebenarnya punya banyak pilihan, Betul, tapi seringkali orang memilih yang lebih cepat. betul. Kemarin ada satu pengakuan dari anak muda Pak. Jadi anak muda ini diundang di salah satu kompetisi startup company di London. Tentu banyak kan yang datang Pak dari seluruh dunia. Dan dia kaget, dia yang terpilih dari Indonesia. Lalu dia tanya ke pelaksana acara itu, hal apa yang membuat kalian memilih kami sebagai pemula masih di Indonesia? Jawabannya simple Pak, karena dari seluruh pelamar, Anda yang paling cepat mengirim proposal. Ya, ya. Ya. Dia kaget, Anda yang paling cepat merespon. Sesederhana itu kita memilih. Dunia startup
dunia kecepatan. Jadi dia akhirnya terpilih Pak dan mendapat modal untuk memulai startupnya Pak, karena cepat. Iya. Itu jadi satu berita di Twitter kemarin dan cukup viral. Anak muda ini mengatakan kita masih bisa memenangkan banyak hal jika selalu cepat merespon, quick respon. Itu yang kami laksanakan saat ini Pak. Kadang-kadang mungkin ya mohon maaf kami sempat bertemu di sini dengan beberapa petinggi perusahaan. Dia sampaikan begini, mungkin saya hanya bicara anekdot aja. Iya Pak. Pak Yudi, ada beberapa perusahaan itu besar-besar katanya, perbankan besar-besar, tapi mereka mungkin seperti gajah yang berjalan lambat karena birokrasinya yang berat karena memang menggendong begitu besar aset. Tapi BJB itu seperti tikus yang berjalan. Oh ya Pak, saya setuju dengan pernyataan Anda itu. Saya nggak apa-apa jadi tikus, tapi tikus yang bergerak sangat cepat untuk meraih bisnis kita. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita dibilang sebagai tikus kecil, tapi lincah Pak. Gesit. Dan gesit. Jadi kami juga artinya image daripada nasabah, daripada pihak ketiga yang menyampaikan kepada kita bahwa teman-teman telah on track untuk melakukan penetrasi bisnisnya, dan mereka bekerja sangat baik dan tentu juga diapresiasi oleh para nasabah, oleh masyarakat, dan tentunya saya juga ikut merasakan kebahagiaan itu. Betul, Pak. Walaupun dinyatakan sebagai tikus gitu. Yes Pak, tikus ada juga tikus emas Pak. Ada loh tahun tikus Pak. Pak Yudi, di perjalanan ternyata impact kepemimpinan Pak Yudi sekarang diharapkan lebih banyak lagi. Terbukti dengan terpilihnya Pak Yudi sebagai Ketua Asbanda, Asosiasi Bank-Bank Daerah. Saya tahu persis adalah sebuah potensi besar kalau BPD bergabung, bahkan asetnya sekarang sudah mencapai 945 triliun. Luar biasa angka itu Pak. Dan dengan asosiasi ini pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ada dua pertanyaan mengenai Asbanda Pak, mengenai kepemimpinan Pak di Asbanda. Yang pertama, tantangan apa yang Bapak lihat secara umum di BPD? Dan pertanyaan kedua, bagaimana Bapak akan mengajak teman-teman semua untuk tumbuh bersama Asbanda Pak? Saya ingin sampaikan, memang satu tantangan kembali buat Asbanda. Asbanda adalah organisasi bank daerah dari ujung Sumatera, ada Aceh, Bank Aceh, sampai Bank Papua. Pak. Kami ada 27 kalau nggak tidak salah bank daerah yang ada di Indonesia. Benar yang tadi Pak Jaja sampaikan, aset kelolaan secara konsolidasian ada sekitar 945 triliun lah lebih kurang. Dengan berbagai ragam size daripada BPD dan bisnis yang berbeda-beda juga. Betul. Yang semua bertumpu mengembangkan daerah. Betul. Dulu mungkin BPD belum bertransformasi seperti sekarang. Masih dianggap marginal sebagai bagian dari ASN daripada ASN. Tapi dengan berkembangnya waktu dan tumbuhnya perbankan seperti saat ini dengan digitalisasi, akhirnya BPD ini makin menguatkan diri menjadi bagian daripada pemerintah daerah di dalam menjaga ekosistem keuangan daerah. Nah, ini yang menurut saya potensi untuk dikembangkan ke depannya. Size kita berbeda-beda, tidak semuanya sama seperti Bank BJB atau Bank Jateng, Bank Jatim, atau even Bank DKI, Bank Sumut. Banyak ragam dan sebagian besar tentu size-nya tidak sama, dan ini menjadi tantangan Pak, karena di BPD terutama di Asbanda sebagai bagian dari BPD seluruh Indonesia, kita berkeinginan maju bersama, saling membantu, mensinergikan bisnis di antara BPD menjadi satu
ekosistem keuangan daerah yang kuat di daerah. Oke. Jadi itu semangat kita semua. Jadi semangat mempersatukan BPD di dalam mensinergikan bisnisnya itu makin menguat saat ini, Pak. Oke. Ya, jadi karena kita melihat bahwa perekonomian itu saat ini sudah turun ke daerah, terutama ke desa-desa. Oke. Dan ini juga menjadi concern dari beberapa bank-bank himbara bahwa mereka tahu bahwa sekarang bukan terkonsentrasi lagi di kota-kota besar atau di ibu kota, tapi juga sudah merasuk kepada daerah-daerah. Karena kita tahu ada dana desa yang satu desa hampir lebih kurang 2-3 miliar rupiah. Coba kalau kita bayangkan dalam satu provinsi ada berapa desa? Ribuan desa. Betul. Bayangkan berapa dana yang berputar di desa. Dan ini menjadi ekosistem yang harusnya disinergikan dengan bank daerahnya masing-masing, Pak Jaja. Nah, inilah yang kita sekarang lagi samakan semangat, yang besar membantu yang kecil, mensinergikan bisnisnya agar bank daerah yang size-nya lebih kecil ini bisa juga punya kesempatan untuk sama-sama kita menikmati ekosistem keuangan daerah ini menjadi bagian daripada ekosistem mereka sendiri. Ya, karena selama ini kita tahu misalnya masih banyak bank daerah yang belum menjadi bank devisa. Jadi mereka tuh hanya lewat di depan kantor mereka aja. Misalnya ya tentu banyak potensi bisnis, misalnya pertanian, pertambangan, ekspor importnya yang tidak bisa digarap oleh mereka. Dan juga hanya lewat digitalisasi yang tentu ini sedang menjadi bagian dari bagaimana bank daerah bertransformasi, Pak Jaja. Jadi inilah PR buat saya sebagai Ketua Asbanda untuk memberikan semangat. Alhamdulillah semua bank daerah sekarang punya persepsi yang sama. Bagaimana kita mensinergikan bisnis kita di antara BPD seluruh Indonesia. Bahkan mungkin saya sampaikan kabar baik dari Bank BJB yang juga disupport oleh OJK juga, Pak Jaja. Kami sudah berkelompok usaha bank dengan Bank Bengkulu. Dan alhamdulillah kemarin surat persetujuan dari OJK untuk kami menyetorkan tambahan modal itu juga sudah disetujui. Jadi tinggal mengefektifkan kami sebagai bagian daripada pengendalian bersama dengan pemegang saham lainnya. Jadi ini justru menjadikan kami bisa bersinergi secara langsung apa yang dibutuhkan oleh Bank Bengkulu dan apa yang Bank Bengkulu bisa kita kerjasamakan. Nah, ini keren sih kalau menurut saya. Keren, Pak. Jadi kita sering ketemu dengan seluruh dirut BPD seluruh Indonesia. Ayo dong, kita mewakili daerah, punya peran besar di perekonomian nasional ini. Sebagai BPD yang punya kedikdayaan untuk menjaga dan mengelola ekosistem daerah. Itu Pak. Keren, Pak. Jadi sudah sampai ke situ ya, keikutsertaan kita dalam permodalan bank-bank daerah lain. Betul, betul. Dan itu membuat kerjasamanya lebih nyata. Tidak hanya advisory, tapi ikut masuk di manajemen dalam rangka lakukan inovasi dan lain-lain. Oke, jadi tadi poin Bapak, BPD harus lebih proaktif ya Pak ya. Betul. Jangan lagi menunggu lewat, lakukan sesuatu supaya ya secara bisnis bisa digarap baik itu digital maupun yang berkaitan dengan ekspor dan lain-lain. Kami juga ya alhamdulillah ya, bukan mewakili Asbanda ya Pak, artinya Bank BJB oleh Kementerian Dalam Negeri juga sudah ditunjuk sebagai bank yang diminta untuk mendigitalisasi desa senusantara, Pak. Oh ya? Ya. Jadi kami sedang piloting, kebetulan sudah beberapa daerah yang sudah kita lakukan, bukan hanya di Jawa Barat saja, tapi juga ada, seingat saya ada di Bali, ada di Makassar, sudah kita piloting beberapa desa dan sudah juga dipublikasi oleh Kemendagri menjadi, kita juga mendapatkan penghargaan bahwa Bank BJB menjadi salah satu bank yang telah mendigitalisasi desa. Saya lihat Pak Yudi dari
pertama sekali saya mengamati Pak Yudi lewat media sosial Bapak, sampai sekarang Pak, ada hal yang sangat-sangat identik saya lihat pada Pak Yudi, yaitu pengaturan waktu Bapak berkunjung ke stakeholders, ke nasabah, bahkan ke cabang bertemu dengan tim. Saya lihat Pak itu sebuah kekuatan yang besar karena kehadiran pemimpin adalah hal yang krusial. Tetapi sayang Pak itu tidak dilakukan oleh banyak top manajemen. Bagaimana Bapak melihat perjalanan Bapak memulainya sampai sekarang ini? Hal-hal apa yang Bapak rasakan memang baik? Dan bagaimana Bapak mengelola energi? Karena saya lihat perjalanannya juga panjang. Kadang ketemu bupati di satu tempat, sorenya ketemu karyawan, pindah ke kota lain. Jadi selalu simultan saya lihat. Bapak punya pengaturan bertemu dengan stakeholder. Boleh cerita Pak, manfaat yang Bapak sudah rasakan dan juga bagaimana Bapak mengelola energi Bapak untuk itu Pak. Ya, terima kasih Pak Jaja. Saya ingin sampaikan dulu mungkin ke teman-teman semua ya. BJB punya pemegang saham 36, bahkan 37 terakhir ini dengan masuknya Tangerang Selatan. Bukan sesuatu yang gampang gitu, memanage para shareholder, terutama Pak Jaja, di mana 37 dengan daerah-daerah yang begitu beragam dan tersebar. Dan tidak kita harus datangi secara satu persatu, tidak menggunakan transportasi udara gitu ya. Jadi kami harus datangi satu persatu. Satu mungkin yang cukup jauh seperti Pangandaran, Labuan, dan daerah-daerah di Banten ini juga menjadi satu tantangan yang memerlukan energi yang cukup di dalam hal bagaimana mengelola shareholder kita. Ya tentu ini menjadi hal yang harus kita lakukan Pak Jaja. Karena saya memang lebih senang keluar Pak, ketemu para stakeholder, shareholder, dan tentu juga yang tidak kalah pentingnya buat saya adalah bertemu dengan seluruh teman-teman yang ada di cabang dan di wilayah-wilayah. Itu penting sekali buat saya, karena saya selalu ingin melihat bagaimana kondisi mereka yang ada di lapangan, yang berjuang keras untuk menjaga ekosistem daerah yang ada di mereka, bagaimana berjuang untuk mencapai pencapaian kinerja yang terbaiknya. Itu salah satu hal penting yang harus saya lakukan. Dari pertemuan-pertemuan itu saya langsung sebagai orang pertama yang menerima berbagai masukan. Karena kalau saya hanya ada tim laporan dari teman-teman, mungkin dari para pimpinan, pejabat eksekutif yang ada di BJB, tentu banyak distorsi, banyak yang mungkin di make up, ya. Jadi saya ingin ketemu langsung, bahkan dengan nasabah-nasabah loyal Bank BJB, debitur dan sebagainya. Saya ingin ketemu dan lihat bisnisnya mereka secara langsung. Home base kami ada di Bandung dan bisnisnya banyak di luar, ya termasuk di Jakarta ini. Jadi memang perlu waktu yang kita harus luangkan dari rutinitas bekerja kita untuk bertemu dengan para stakeholder maupun shareholder kami, termasuk karyawan. Nah ini penting buat saya ya, karena dari pertemuan itulah banyak hal yang kita harus bisa tindak lanjuti, perbaiki. Keluhan dari para karyawan ini menjadi sangat penting buat kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan tentunya perbaikan ini menjadi kebahagiaan buat mereka dan mereka akan bekerja lebih produktif untuk Bank BJB. Betul, Pak. Jadi itu mungkin simpelnya ya, Pak. Tapi memang memerlukan energi yang besar dan harus menjaga kesehatan. Betul, Pak. Yang prima. Ini fenomena Pak ya, sekalipun sekarang ini anak kita di ujung cabang manapun bisa akses Bapak lewat DM di Instagram. At any time mereka bisa DM Bapak secara pribadi. Betul, betul.
Ternyata betul ya Pak ya. Dan saya jawab Pak. Dan jawab. Saya jawab. Ternyata kehadiran secara fisik Ya. itu sungguh luar biasa ya. Ya. Bukan hanya karena ya orang bisa akses kita lewat apapun sekarang media sosial. Betul, betul. Tapi kita tahu anak-anak itu lebih senang kalau bapaknya hadir di kantor mereka, bertemu dengan mereka langsung. Iya, iya. Itu saya lihat kekuatan Pak Yudi yang saya amati sejak awal Bapak bergabung dengan BJB sampai sekarang ini. Iya. Selalu bertemu bupati, sorenya ketemu karyawan, ketemu nasabah, konsisten Bapak lakukan hingga tahun sekarang Bapak sudah memimpin hampir 5 tahun ya Pak ya? Hampir 5 tahun. 5 tahun. RUPS terakhir di 2024 nanti. Itu 5 tahun saya. Itu luar biasa Pak. Saya belajar banyak dari bagaimana Bapak mengelola bukan hanya waktu ya, mengelola schedule, mengelola energi. Ya. Sehingga Bapak ketemu bupati, bisa ketemu nasabah, bisa ketemu universitas setempat. Ya. Kadang-kadang juga para pejabat di kepolisian, sometimes kita bisa gabungkan acara makan malam dengan karyawan. Keren loh Pak Yudi. Terima Sehingga orang yang bisa mengakses Bapak di media sosial sudah merasakan kehadiran Bapak secara nyata dalam kunjungannya Pak. Ya. Banyak orang yang mungkin merasa bahwa mendm atau menyampaikan informasi baik itu melalui Instagram WA atau WA itu tidak direspon oleh ya mungkin pejabat yang menjadi atasan dan sebagainya. Tapi buat saya jadi beban kalau saya nggak jawab Pak. Iya. Jadi karena apa? Karena mereka menunggu jawaban. Walaupun itu mungkin kecil artinya buat jawaban, tapi penting buat dia bahwa oh pemimpin saya notice terhadap apa yang saya ingin dapatkan. Hanya sekedar say hello, saya hanya jawab terima kasih. Itu sudah menjadi hal yang menurut saya secara pribadi itu sudah memuaskan daripada mereka yang mendm ke saya. Jadi banyak karyawan ya mungkin kadang-kadang yang langsung DM dan sebagainya. Saya juga kadang-kadang suka ya jangan sembarangan dan sebagainya. Tapi menurut saya kalau sesuatu kebaikan tentunya saya harus jawab, karena buat saya mereka dengan saya balas itu akan memberikan semangat lah buat motivasi kepada mereka. Dan sebenarnya Pak, saya yakin mereka pun membutuhkan keberanian yang besar untuk DM ke Bapak. Iya kan Pak? Apalagi menjelaskan menyampaikan sesuatu yang pribadi. Gitu iya betul. Mereka punya waktu dan butuh waktu untuk betul-betul mendeliver. Mungkin sudah diketik bolak-balik Pak, tapi delivernya enggak Pak. Jadi betul Pak bilang sesuatu yang mereka sudah punya keberanian yang besar. Sungguh luar biasa kalau mereka lihat terrespon oleh pemimpinnya. Buat saya itu sangat penting Pak. Ya, Pak. Jadi merespon siapapun. Jadi bukan hanya mungkin sama kolega. Kita kan kadang-kadang ya sebagai pribadi punya kepentingan atau punya keinginan hanya merespon orang-orang yang penting-penting aja buat kita gitu ya. Tapi saya berusaha kalau setiap malam saya scroll up, scroll down lagi siapa yang belum saya jawab gitu. Jadi meminimalisir rasa teman-teman yang mend-DM atau WA saya bahwa mereka terjawabkan dengan apa yang mereka inginkan. Betul Pak, entah jam berapapun dibalas, sebetulnya mereka juga tahu nggak akan mungkin di siang hari karena Bapak lagi meeting, lagi ketemu sama stakeholders. Tapi kalau mereka terima jawaban di malam hari, itu luar biasa buat mereka. Termasuk saya, selalu Bapak replay. Sama-sama Pak. Nah Pak Yudi, perjalanan sudah Bapak bawa teman-teman jauh. Keberhasilan sudah dinikmati bersama. Pujian sudah juga didapatkan. Apresiasi sudah juga dibuktikan. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Pak Yudi menyampaikan ke adik-adik kita yang sekarang berkarir agar prestasi ini terus berkibar dan terus berlanjut
bukan hanya menjadi sebuah budaya, tetapi menjadi sebuah barometer untuk kita tunjukkan ke industri, Pak. Bagaimana pesan-pesan Bapak untuk itu, Pak? Pertama, tersenyumlah. Karena dengan tersenyum itu orang menjadi lebih erat dan lebih bahagia. Ya, jadi kuncinya buat teman-teman semua, ya, tersenyumlah. Saya pikir itu bahasa yang membawa saya merasakan bahwa yang membawa ke kehidupan saya menjadi seorang CEO Bank BJB adalah tersenyumlah, teman-teman. Ya, dengan begitu Anda dianggap sebagai pribadi yang hangat dan dapat memberikan semangat buat organisasi kita semua. Dan tentu kepada teman-teman muda Bank BJB, kepintaran, keahlian belum tentu akan membawa kebaikan, tapi terus tersenyum, jaga GCG, jaga integritas, dan jadilah pribadi yang bisa membawa Bank BJB lebih baik lagi ke depan. Saya titipkan itu kepada teman-teman semua, teman-teman muda Bank BJB dan teman-teman semua yang ada, yang tentu sedang berkarir, meniti kehidupan yang lebih baik, bawa Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045, dan harapan kita bersama menjadi yang terbaik di regional. Tentunya itu harapan kita semua. Thank you, Pak Yudi. Menjadi seorang pemimpin adalah takdir. Tetapi menjadi seorang pemimpin yang baik bukanlah soal takdir, tapi itu adalah pilihan. Dan hari ini, melalui CEO Talk ini saya belajar banyak melalui Pak Yudi bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Pak Yudi, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak Jaja.